Nah, oke. Nah, lalu ini metode yang dipakai. Sebagaimana kita tahu, bumi itu kan bulat. Bumi itu bulat dan bukan datar. Nah, bumi itu berotasi 360 derajat selama 1 hari. Dan hal tersebut akan menyulitkan dalam foto deep sky object ini. Karena deep objek langit ini sangat jauh, jadi seakan-akan nggak bergerak, sedangkan kitanya bergerak gitu. Makanya kita harus melawan perputaran bumi ini dengan star tracker ini. Nah, eh, sebenarnya metode ini tuh muncul dari seorang astronomer gitu, seorang astronomer yang menulis sebuah majalah tahun 1975. Dia tuh terinspirasi dari engsel pintu atau barn door gitu, dari barn door, dan ngegunain konsep trigonometri. Nah, beberapa alat atau beberapa bahan utama yang dipakai untuk pembuatan Star Tracker sederhana itu yaitu ada engsel pintu tentunya, dan 2 papan kayu, terus ada baut 1/4 inch 20 ulir, baut korosel, piringan sigi, dan beberapa bahan lainnya. Beberapa bahan lainnya itu seperti rubber band, lalu tripod, baut-baut lainnya, dan ya lebih ke bahan penunjang gitu. Nah, ini beberapa perhitungannya. Kita tahu kalau 1 hari itu 360 derajat, yang artinya 1 jam itu bumi berputar sekitar 15 derajat gitu kan. Dan yang artinya 1 menit itu bumi berputar 0,25 derajat. Jadi kita tuh harus ngegerakin 2 buah papan ini yang tumpuk ini supaya saling menjauh gitu, 0,25 derajat per menit untuk ngikutin gerak bumi berputar supaya kita bisa ngelawan perputaran bumi ini. Nah, baut 1/4 inch 20 ulir ini artinya bautnya tuh punya diameter seperempat inch dan punya jarak ulir tuh 20 ulir per inci. Nah, baut inilah yang akan menggerakkan sistem tracker ini. Nah, baut 1/4 inch 20 ulir ini kan setiap satu ngegerakin 1 revolution per menit. Yang artinya kalau 20 menit itu 1 inci dan 1 menit itu 0,05 inch. Jadi setiap satu putaran si baut ini ngegerakin 0,05 inci. Nah, dan jadinya kita harus ngegerakin 0,05 inci dan gerakin papan 0,25 inci menjauh satu sama lain untuk 1 menit. Nah, tapi untuk ngeposisiin dari engsel ini ke baut ke baut 1/4 inchnya itu butuh jarak 11,4 inch, didapat dari rumus trigonometri gitu. Jadi kita harus ngegerakin engsel dengan posisi baut akan berputar adalah sejauh 290 mm. Nah, ini mungkin semacam blueprint-nya lah ya. Blueprint-nya ini kita tahu engsel pintunya di sini, terus ini baut 1/4 inch-nya tuh sejauh 290 mm. Ini rubber band supaya kedua papan ini tegang gitu. Dan ini bulkhead untuk naruh kameranya. Terus tripod juga. Nah, jadi output dari abstrak ini itu sebuah alat star tracker yang cukup terjangkau untuk membantu dan foto objek deep sky object dan menghasilkan foto yang lebih tajam untuk shutter speed dan exposure yang cukup lama. Jadi lebih akurat dibandingkan dengan tidak pakai star tracker. Karena kalau nggak pakai star tracker, foto foto dengan shutter speed dan exposure yang lama tuh bakal ngasilin foto yang blur. Nah, ini mungkin hasil akhirnya gitu. Tapi kalau yang saya pikir-pikir ada beberapa kekurangan dari Star Tracker ini. Pertama, Star Tracker ini kan kita gerakin baut baut 1/4 inch ini kan menggunakan pakai tangan ya. Jadi bakal riskan akan terjadinya suatu goncangan sehingga ngebuat foto kita tuh jadi tambah ngeblur juga. Terus selain itu juga kita tuh muterinnya pakai seakan-akan kayak pakai perasaan gitu, jadi nggak bener-bener akurat gitu. Nah, mungkin setelah ini bisa juga kita rekayasa lagi menggunakan motor DC dengan pemrograman sebagai sedemikian rupa sehingga perputarannya tuh lebih smooth dan
lebih akurat gitu, sehingga fotonya juga lebih lebih bagus. Dan juga kita nggak bisa untuk apa ya, dengan setup seperti ini kita nggak bisa untuk ngasilin foto-foto yang seperti ini gitu, karena foto-foto yang sangat zoom ini membutuhkan suatu teleskop atau lensa lensa yang focal length-nya cukup tinggi atau cukup besar gitu kan. Jadi mungkin kalau dengan setup seperti ini akan menghasilkan fotonya yang lebih ke ya seperti inilah, tapi ini jauh lebih baik daripada nggak pakai Star Tracker sama sekali. Seperti itu. Jadi sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nggak? Silakan yang lain. Ya, silakan William. Mau izin bertanya aja, penasaran. Kan kalau setahu saya untuk observasi benda langit atau khususnya bintang itu eh, bakal untuk Star Tracker sendiri itu harus disesuaikan nggak? Kalau misalnya saya pengen observasi satu bintang di lintang 45 derajat, terus sama orang yang mau observasi satu bintangnya sama tapi di lintang 22,5, itu bakal butuh divariasiin nggak Star Tracker kayak gitu? Nah, oke. Sebenarnya karena ini kan Star Tracker-nya Star Tracker sederhana ya, jadi kita nggak bisa nentuin pakai bintang berapa, busur berapa, ya gitulah ya. Jadinya kita ngarahin buat ngobservasi sesuatu tuh butuh suatu alat 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 pihak ketiga lah anggapannya, yang bisa ngebantu ngebantu apa, nge-tracking ini gitu loh. Jadi apa ya, secara sederhananya harus butuh bantuan dari alat alat lain gitu gitu sih. Oke, terima kasih Yonatan dan William tadi. Nanti tambahkan ya di presentasi terkait yang pertanyaan William tadi. Kalau dari saya mungkin tadi prinsip sainsnya sudah dijelaskan dengan bagus. Cuman urgensinya Star Tracker ini apakah sudah ada yang melakukan sebelumnya ya? Oke, sebelumnya tentu aja karena ini kan berasal dari suatu majalah astronomi yang udah cukup lama ya, dan pastinya udah banyak yang membuat juga, tapi apa ya, tapi cuma sekedar apa ya, cuma sekedar ya udah pakai itu doang gitu, nggak ngegunain, mungkin nggak ngegunain motor DC atau gimana gitu kan ya. Tapi yang udah membuatnya mungkin udah ada sih Pak. Oke. Tapi apakah di jurnal atau di hal yang pernah kamu baca ada yang sudah melakukan ini atau ini betul-betul ya kan kamu cuma melihat perputarannya aja ya, Mhm. melihatnya dari perputaran sudutnya saja ya. Ya betul ya. Jadi Ya, kalau jadi apa dari segi eh, pencahayaannya atau bagaimana eh, melihatnya itu belum ya, hanya cuma lihat perputarannya saja ya. oh maksudnya yang udah melakukan mencoba ini tuh berhasil atau enggaknya gitu ya Pak. Ya, ya. Itu sebenarnya udah ada yang nyoba sih Pak. Saya pernah lihat juga, tapi ya itu butuh effort yang sangat-sangat lebih gitu, karena lagi-lagi karena ini sangat sederhana dan kayak menggunakan feeling manusia, jadi butuh effort lebih sih Pak untuk menggunakan alat ini. Oke, ya. Saya tanya sekarang untuk perputaran emang hanya pengaruhnya ke sudut gitu. Mhm. Bagaimana dia bisa bisa berputar sempurna? Gini Pak, kan bentar ya, kan eh, berputar sempurnanya tuh karena apa ya? Karena ada beban di atas kan. Ada beban di atasnya kan. Nah, si alat ini kan bakal muter nih. Kita putar pakai tangan dan dia bakal naik ke atas gitu. Nah, satu perputarannya itu buat 0,05 inci doang. Jadi nggak apa ya?
perputaran sempurnanya tuh kurang, nggak bakal bisa untuk sempurna sih karena pakai tangan itu. Nah, kalau dari mekanika kan ada ya apa namanya menahan berat ya. Ya kan menahan berat terus dia berputar kan. Iya. Ya, kalau misalnya ada berat lagi di atas, ya bisa saja perputarannya tidak harusnya berapa, jadinya berapa gitu kan. Hmm, Maksudnya ada gaya ke bawah itu kan bisa oh, itu memberikan efek ya. nggak berpengaruh sih Pak kalau kayak gaya tambahan dari saya beban itu sendiri gitu. Karena yang dipakainya itu cuma rotasi bumi doang sama rotasi si alat ini. Jadi buat beban rasanya nggak terlalu berpengaruh sih Pak. Enggak ya. Jadi kalau ada gaya dari atas, jadi putarannya jadi beda gitu ya. Maksudnya harusnya dia bisa berputar berapa derajat, jadinya lebih berat, jadi perputarannya lebih Oh, lambat kan. ya sih mungkin lebih apa ya, butuh effort untuk diputarnya lebih lebih keras gitu lagi mungkin ya. Ya, Mm-mm. ya mungkin bisa tambahkan pengaruh adanya Oke, gaya terhadap perputaran. oke, siapa? Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Yonatan tambahkan Oke, slide-nya. Untuk yang belum eh, presentasi hari ini dan kemarin, slide-nya bisa dikumpulkan sampai tanggal hari Sabtu ya, tanggal 27 jam 12 malam. Baik, oke. selanjutnya saya Oke. panggil Safina. Eh, Ya, Safina, Iya, Pak. silakan. eh, bentar Pak, ini ngeluarinnya gimana ya? Ya, stop screen. Oh, stop share. Oke, oke, terima kasih Pak. Silakan Safina. Dah? Ya, sebelum mulai saya mau sampaikan bahwa ya ada beberapa banyak juga yang prinsip sainsnya dijelaskan dengan baik. Ada juga yang tidak sama sekali atau bahkan keluar dari yang harusnya bisa dijelaskan gitu ya. Nanti dalam ujian eh, kalian harus mengkaji kenapa prinsip sains itu penting dalam rekayasa desain. Itu yang penting. Ini nggak apa-apa share aja Safina. Kok hilang lagi? Oke. Ya. Jadi apa namanya? eh, yang bisa dikaji lah prinsip sainsnya yang seperti apa yang memang harus diuji, yang sudah teruji, yang bisa menguatkan eh, rekayasa yang kamu akan lakukan. Silakan Safina keluar lagi. Udah kelihatan belum, Pak? Nah, oke, mikrohidro sederhana sudah kelihatan. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Safina Rahmati dengan NIM 1602360. Hari ini saya ingin mempresentasikan abstrak saya tentang mikrohidro sederhana. Jadi sebelumnya mikrohidro itu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau ya merupakan sebuah pembangkit listrik dengan skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya. Nah, jadi penggeraknya itu bisa jadi dari sungai, air terjun, ataupun dari aliran air lainnya. Mikrohidro ini memanfaatin beda ketinggian sama jumlah debit air. Jadi semakin tinggi ketinggian dan debit air, maka semakin besar energi dari air yang dapat diubah jadi energi listriknya. Terus tujuan dari pembuatan mikrohidro ini ada tiga, yaitu dapat dijadikan alternatif sumber listrik. Misal seperti kayak uh, apa? Kalau misalnya saya mikirnya gini sih, kalau kita misal sedang listriknya mati lampu gitu atau gimana, nah mungkin si mikrohidro ini dapat digunakan karena dia nggak memakai ruang yang cukup luas gitu, dan ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang cukup sederhana.
Terus ada tujuannya itu karena belum tersebarnya listrik secara merata. Jadi kayak kalau misalnya karena si mikrohidro ini juga tidak menggunakan barang-barang yang terlalu sulit dan maksudnya mudah dicari dan pembuatannya itu bisa dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang misal tinggal di misal desa lah, bisa yang listriknya belum nyampe ke sana, itu jadi kita bisa buat mikrohidro di sana gitu. Jadi ya tujuannya untuk itu. Terus bisa jadi media pembelajaran juga. Untuk prinsipnya ini, mikrohidro itu memanfaatkan energi potensial air sama debit air. Secara teknisnya, mikrohidro itu memiliki 3 komponen utama, yaitu airnya sebagai sumber energi, sama ada turbin dan generator. Air yang mengalir akan menumpuk turbin, di mana turbin akan menerima energi air tersebut dan mengubahnya jadi energi mekanik berupa berputarnya poros turbin. Poros yang berputar kemudian ditransmisiin ke generator. Dari generator baru dihasilkan energi listrik, kemudian dapat dialirin ke bebannya. Misal bisa dipakai untuk menghidupkan lampu atau oh ya sebelumnya mikrohidro ini dia uh, tidak menghasilkan listrik yang cukup besar. Dia menghasilkan listriknya dengan tegangannya yang kecil gitu. Saya lupa di berapa. Lalu oke. Okay. Terdapat kan tadi ada 3 komponen utama. Ini untuk alat dan bahannya sama caranya. Pertama itu bahannya ada baling-balingnya untuk muter si air. Itu karena di sini mikrohidro sederhana bisa dipakai pipa-pipa bekas yang terus dipotong-potong untuk ditempel gitu. Terus kita ada pelindung turbinnya. Ini di sini ada fotonya. Jadi sebenarnya ini sederhana. Ini untuk pelindung turbinnya gitu. Nah, ini ngegunain hal-hal yang di sekitar kita juga. Misal toples yang udah dimodif biar bisa dimasukin dinamonya. Dinamonya ini dipakai dinamo 12 volt, terus disambung ke baling-balingnya. Terus ini juga dimodif lagi karena kita butuh pipanya. Pokoknya kita sambung si mikrohidro ini jadi gambar yang jadi seperti gambar seperti ini. Terus nanti untuk di tesnya bisa kita lakukan pakai lampu seperti ini. Jadi kayak kita alirkan air disambungin ke selang seperti ini. Di selang seperti di gambar itu. Kalau airnya dihidupin, si baling-balingnya kan akan muter. Terus kalau misalnya lampunya hidup berarti mikrohidronya udah berjalan dengan baik. Begitu. Lalu eh, si mikrohidro ini juga memiliki beberapa keunggulan, seperti dia nggak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran juga emisi. Terus dia menggunakan energi yang sudah tersedia di alam seperti air tadi. Lalu ada beberapa aplikasinya juga, kayak untuk sistem irigasi sawah, tapi kayaknya itu terlalu kebesaran, jadi nggak mungkin. Dia at least bisa memberikan energi listrik untuk penerangan pada malam hari. Makanya jadi saya mikirnya kalau mungkin ini bisa dipakai kalau misalnya kita mati lampu gitu, terus kayak kita bikin ini, terus dialirin pakai air. Jadi bisa sebagai alternatif sumber energi. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ya, halo Ya, Pak. udah, kita masuk ke pertanyaan ya. Halo? Apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Linda. Oke. Tadi tuh kan ini tuh fungsinya buat eh mengganti apa sebagai pembangkit listrik.
yang menggunakan air. Nah, tadi tuh kan idenya kita bikin dalam skala yang kecil kan buat mengganti apa kalau misalnya lampu mati kita pakai ini. Jadi kira-kira nanti tuh bisa nggak kalau misalnya kita bikin dalam skala yang besar? Sekian, makasih. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau untuk skala yang besar, mungkin bisa aja, cuman jadinya bisa-bisa. Tapi kalau misalnya dalam skala besar, itu ada, menurut saya, ada batasnya juga. Karena kalau misalnya dia udah lebih besar lagi, itu lebih mirip ke pembangkit listrik tenaga air beneran gitu loh. Karena mikrohidro itu, dalam pengertiannya sendiri, em, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air, tapi menghasilkan energinya tuh nggak sebesar PLTA gitu. Jadi ya bisa sebenarnya. Tapi mungkin memakai bahan-bahan yang lebih besar lagi juga. Dan dipakainya mungkin, kan kalau tadi saya contohnya ke pakai kayak selang gitu kan, mengalirkannya itu. Nah, mungkin dia bisa beneran dipakai ditaruh ke sungai gitu. Cuman kalau ini kan masih sangat kecil ya, bisa bisa dibesarin lagi skalanya. Apakah pertanyaan menjawab? Oke, Safina. Makasih. Baik, Safina cuma lihat prinsip sains yang mau diberikan apa? Lebih ke arah potensial air ya, Gimana Pak? yang mau di hal fundamental prinsip sains yang disampaikan itu lebih ke arah apa? Mungkin dari perubahan energi potensial cairnya jadi energi listrik, Pak. Nah, dia menggerakkan turbinnya. Iya, karena dia menggerakkan. Nah, dia menggerakkan turbin kan berarti dia harus ada energi yang menghasilkan kerja kan. Iya, Nah, itu lebih ke arah mana? Berarti dari mesinnya harus dia berspontan dalam reaksinya ya. eh, iya Pak. Ya, maksudnya kamu mesti sebenarnya mau ke kimia atau fisika atau matematika? Fisika sih Pak. Oh, kalau ke fisika, kalau kamu sambungkan ke termodinamika juga masuk sebenarnya ya. Tapi kalau kamu mau ke arah debit, nah berarti kan ada input outputnya berapa, terus penampungannya berapa gitu ya. Tambahkan kok secara fisika gimana penjelasannya. Karena kalau saya lihat di sini menerima dan melepaskan energi kan kimia ya Mbak, adanya yang untuk menghasilkan eh, fungsi kerja dari menggerakkan turbinnya. Ya Pak, nanti saya benerin Pak. Hah? Ya, nanti dibenerin Pak. Ya. Nah, mungkin sedikit saran dua hal. Yang pertama, tiap kalian ini untuk kalian juga ya, yang lain. Jadi kalau kalian coba lihat yang terakhir, thanks. Jangan pernah mau menggunakan MKSIY ya. Jadi yang kayak gitu jangan digunain ya untuk presentasi-presentasi dimanapun mau kamu ke akademik mau ke presentasi ya. Jadi jangan tulisan-tulisan non formal dituliskan di sini. Terima kasih aja tulis atau thanks gitu ya. Tak bukan thanks ya thanks. Tapi terima kasih sih lebih sopan. Kemudian tipe-tipe yang terkait apa namanya energi. Kalau dia bahasa Inggris tolong diitali. Kalau dia bahasa Indonesia ya biasa. Jadi kalau ada istilah-istilah asing di italik gitu ya dimiring. Nah, ini buat semua. Baik itu nanti ditulisan di laporan maupun kalau misalnya kalian lakukan presentasi. Safina, coba lihat lagi. Satu lagi saran saya, eh, tolong latar itu jangan gelap. Ya. Jadi secerah mungkin, tapi tulisannya gelap. Jadi kan kalau gelap itu lebih mempertegas sebenarnya. Eh, tapi nggak apa-apa hitam putih seperti ini, tapi lebih baik sebaliknya gitu. Karena kalau hitam semua jadi
kalau yang putih bagus kelihatan, tapi kalau dia tulisannya kecil atau sampai dia berwarna yang agak lebih terang dari putih, lebih gelap dari putih, itu nggak kelihatan. Jadi alangkah baiknya ada gambar yang bisa melihat mikrohidro itu, ya. Oke, Pak. Bedanya apa sih mikrohidro dengan makronya? Besar kecil aja. Bentar, Pak. Hah? Nggak, maksudnya mikrohidro itu lebih ke skalanya aja ya, berbeda ya. Iya, Pak. Nah, kalau mikro ini kan pasti ada fungsinya. Kenapa harus mikro? Apakah dia bisa dilakukan di rumah-rumah, di tempat yang punya listriknya sedikit, gitu, kecil gitu ya, atau gimana? Ya, Gimana, Pak? ya maksudnya apakah bisa diaplikasikan di kondisi yang pembangkit listrik yang kecil gitu ya, bisa menggantikan genset nggak ini? Nah, saya sebenarnya mikirnya gitu, Pak. Tapi saya belum tahu apakah benar-benar bisa karena saya belum nyoba. Karena Ya, di tujuannya sendiri saya pakai kan dapat dijadikan alternatif sumber listrik. Mungkin bisa sih kalau misalnya ada sumber air mengalirnya. Jadi harusnya bisa sih, Pak. ya jadi Mungkin ada mikro sumber air mengalirnya yang bisa kasih energi listrik misal untuk lampunya hidup gitu. ya, jadi mikronya ini bisa digunakan skala LED atau skala di rumah saja, satu rumah, atau bisa beberapa rumah. Itu kan harus ada gambaran ya nanti. Kalau cuma satu rumah atau bahkan satu ruang ya buat apa? Itu berarti kecil sekali. Jadi batasan mikronya ini perlu diperjelas. Jadi memang kalau kamu harus kasih pembanding biasanya berapa sih pembangkit listrik, skalanya berapa. Nah ini kamu buat mikro tuh skalanya berapa. Jangan sampai kamu kasih skalanya mikro tapi asupan aliran airnya sangat kencang, debitnya besar, ya meledak lah mesin. Itu kan harus dilihat ketahanan. Oke, nanti ditambahkan ya di slide kalau ilustrasinya aja atau kondisi yang baiknya bagaimana untuk mikrohidro. Saran dari kamu. Baik, Pak. Oke, Sapina, Oke. terima kasih. Ya. Selanjutnya Nathan siapa ini? Nathaniela. Iya, Pak, saya. Ya, Apakah sudah terlihat, Pak? sudah. Oke. Selamat siang, Pak Yudis dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan abstrak saya, yaitu desalinasi air laut sederhana. Nah, latar belakang saya buat abstrak ini tuh karena adanya studenya air bersih, terus Indonesia tuh kan merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautnya tuh yang mendominasi negara kita gitu kan, Pak. Tapi kekurangan air bersih itu masih merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi. Terus Indonesia karena lautnya yang banyak, tapi kan karena kandungan garam yang tinggi, air laut itu nggak bisa digunakan untuk mengairi tanaman atau dikonsumsi begitu saja. Kandungan garam ini tuh malah justru bisa mengakibatkan tubuh kekurangan air jika dikonsumsi karena ada perbedaan tekanan osmotik yang menarik air keluar dari sel. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, air laut dapat diproses terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dengan cara desalinasi. Nah, itu juga tujuan dari abstrak saya, yaitu bisa membantu mendapat air bersih, terutama untuk orang yang tinggal di sekitar laut, dan alatnya itu bisa untuk menyederhanakan proses desalinasi air laut. Desalinasi sendiri itu merupakan proses yang memisahkan garam dan mineral lainnya dari air dan membuat air tersebut cukup bersih untuk dikonsumsi maupun untuk mengairi tanaman. Salah satu metode desalinasi sederhana itu yang saya gunakan di abstrak ini yaitu dengan bantuan matahari. Panas matahari yang tersedia di Indonesia ini kan selalu ada karena Indonesia merupakan negara tropis. Jadi desalinasi sederhana ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena prosesnya relatif mudah. Nah, untuk alatnya sendiri itu yang sederhananya itu kayak yang digambar di sebelah kiri ini. Jadi kita buat di wadah kecil dimasukin ke dalam wadah yang lebih besar yang
wadah lebih besar itu diisi dengan air laut. Terus nanti itu wadahnya ditutup, kalau yang sederhana bisa dengan plastik wrap, terus dikasih pemberat di atasnya biar nanti terus ditaruh di bawah panas matahari biar nanti air yang ada di air lautnya itu bisa menguap terus nyisain garamnya. Terus nanti garamnya terus nanti uap airnya itu akan menempel di plastik wrap yang menutup wadahnya, terus nanti bisa uap airnya bisa jatuh dan terkumpul di wadah yang lebih kecil. Pemberatnya tuh bisa ditaruh di tengah kayak gini, kayak pakai batu ini. Terus saya tuh mikir untuk buat alat yang lebih sederhana bukan sederhana, alat yang lebih efektif buat ngumpulin uap airnya, yaitu dengan yang lebih rendahnya itu yang di ujung-ujung sampingnya. Jadi di alatnya itu dibuat meruncing di atas, terus nanti untuk ngumpulin air bersih dari garamnya itu kita bisa pakai wadah dari yang A itu. Nanti jadi dibuat lebih jatuh ke bawah di bagian A-nya, terus nanti bagian B-nya buat ngumpulin garamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang nanya, silakan. Nggak ada yang nanya. Saya mau lihat latar belakangnya dulu coba. Sebenarnya untuk desalinasi ini untuk membantu mendapat air bersih terutama orang yang tinggal di sekitar laut, menyederhanakan proses itu. Belum menjawab desalinasi itu apa? Jadi desalinasi itu proses yang memisahkan garam dan mineral lainnya dari air untuk membuat air itu cukup bersih dan aman untuk dikonsumsi maupun untuk mengairi tanaman gitu, Pak. Ya, jadi latar belakangnya jangan masalah Indonesia merupakan kepulauan wilayah laut mendominasi. Kalau sulitnya air bersih, oke. Tapi kenapa harus desalinasi? Kan sebenarnya banyak sekali ya. Apakah reverse osmosis itu desalinasi? Bukan sih, Pak. Bukan ya. Iya, Tapi kan pemurnian air laut ya. iya. Nah, itu. Jadi mungkin latar belakangnya sulitnya air bersih membutuhkan pemurnian air laut. Salah satu contohnya apa. Nah, terus kenapa desalinasi dibandingkan yang lain? Oke, Pak. Desalinasi. Kenapa? Karena dia yang lebih, karena kan saya mau pakai bantuan sinar matahari. Jadi biar desalinasi biar lebih gampang misahin garam dari airnya, Pak. Nah, nanti coba dibandingkan sama salah satu contohnya ya. Jadi punya kelebihan punya desalinasi. Karena penyaringan air itu banyak sekali. Bisa menggunakan reverse osmosis, juga bisa dari filtrasi. Nah, kalau desalinasi, kenapa? Itu ya. Karena orang kalau mau filtrasi lebih mudah. Membuat dari pasir dan lain-lain ya. Baik. Nah, itu terus tujuannya membantu mendapat air bersih ini tujuannya terlalu umum. Ini yang penting langsung tujuannya bagaimana dengan desalinasi, bedanya apa, kelebihannya apa. Oh, mungkin dengan desalinasi pemurniannya tinggi, pH-nya mencapai pH air minum. Ya, misalnya air bersih misalnya. Ya. Nah, cuman yang kedua menyederhanakan proses desalinasi air laut. Sebenarnya tujuanmu apa sih? Sebenarnya judulnya apa sih? Desalinasi air laut sederhana, Pak. Sederhana. Ya. Kedua yang terjadi menyederhanakan desalinasi. Jadi harusnya latar belakangnya masalahnya adalah desalinasi air laut yang rumit. Jadi sederhana kan? Nah, kenapa disederhanakan? Mungkin cost-nya, efektivitasnya dan lain-lain. Nah, kita rekayasa dulu sederhana. Nah, itu bisa. Jadi bisa kamu langsung angkat latar belakang dari umum terus ke khusus desalinasi dengan membandingkan yang sudah ada, atau desalinasinya kamu langsung ngomongin tapi masalah desalinasi yang sudah ada ini sangat rumit dan kita butuh sederhana biar kosnya lebih kecil karena kan penyaringan itu sangat mudah ya, yang penyaringan air bersih itu pakai filtrasi aja udah sangat sederhana gitu ya, ya sama kayak buat air galon gitu kan filtrasi kan Oke, Pak. sama. Nanti saya perbaiki. Nah, prinsip sainsnya
Desalinasinya, Pak. Hah? Desalinasinya. Coba lihat. Hmm. Itu apa sih di atas batu itu? Apa yang di atas batu, Pak? Itu kan gambarnya itu tidak terlalu jelas itu apa sih di atas yang warna di atas di matahari terus ada batu. Jadi batu itu sebagai pemberat, Pak, biar uap airnya masuknya tuh ke dalam wadah yang lebih kecilnya lagi, bukan masuk ke wadah yang gedenya lagi. Biar airnya bisa kepisah dari garamnya. Gitu. Jadi kan penguapan ya. Iya, Nah, kalau penguapan kan mungkin lebih mudah. Tapi kan harusnya dilihat dari segi kuantitasnya ya. iya. Kalau airnya banyak ya ngapain? Nguapnya lama banget tuh. Tinggal apakah butuh pemanasan di situ? Bisa digunakan pemanasan, Pak. Nah, prinsip apa yang biasanya kamu bisa kasih ini untuk bisa pemurnian seperti Oke. ini? Misalnya kamu mau pakai prinsip apa? Evaporasi, filtrasi. Bukan filtrasi apa? Eh, kalau dia menyerap timbangan juga bisa masuk di sini sebenarnya. Prinsip penguapan evaporasi kan Iya, saat dia mendidih kan dia kesetimbangan saat di antara fase padat cair menjadi gas. Disitulah namanya ada namanya titik didih normal kan segala macam. Dan garam itu kalau semakin banyak itu bisa mempengaruhi kelarutannya kan. iya. Iya. Mudah menguap nggak kalau garamnya semakin banyak? Makin susah. Agak sulit menguap ya. Iya. Jadi prinsipnya apa? Prinsip tekanan uap untuk koligatif bisa masuk di sini. Jadi beda ya metode sama prinsip sains. Metode itu cara membuatnya, ya. Prinsip sainsnya adalah yang terbukti dengan kebenaran. Ada prinsip entah itu kimia, matematik atau fisik yang kamu mau tonjolkan. Paham Nathan? Paham, Pak. Nanti saya tambahkan prinsip sainsnya. Mau masuk mana sih? Kimia? Ini kamu jelasinnya kimia atau fisika atau matematik? Saya ngejelasinnya mau dari kimianya sih, tapi Nah, saya kalau kimia kan bisa prinsip kelarutan ya, fisik masih. kelarutan atau ya terserah mau garam. Kalau garam kan kalau kualitatif kan ya jumlah molnya kan, atau tingkat tekanan uapnya bisa. Prinsip itu aja, prinsip koefisien Henry, Iya, konsentrasi ya. Kalau dia bisa menguap ya. Kalau larutan yang bisa menguap. Tapi kalau yang garam, negatif, penurunan tekanan uapnya bisa. Ya, jadi prinsipnya titik didihnya tinggi, berarti tekanan uapnya rendah. Titik didihnya rendah, tekanan uapnya tinggi ya. Seperti itu kamu bisa beri. Ya, kalau mau ke kimia, kalau ke fisika ya perubahan wujud saja. Kalau matematik nggak ada sih paling ininya perhitungan lagi. Terus, ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Konita ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yudis dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Konita Sofeisani dengan NIM 1602335. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan abstrak saya tentang sabun cuci baju batang yang terbuat dari limbah minyak jelantah. Nah, latar belakang
latar belakangnya adalah pasti setiap rumah makan ataupun tempat makan itu atau restoran itu tuh menggunakan minyak goreng untuk memproduksi makanan setiap harinya, baik digunakan berulang kali maupun secukupnya, lalu dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar kita. Nah, dengan membuang limbah minyak jelantah secara langsung, itu dapat berdampak buruk gitu bagi lingkungan sekitar kita seperti penyumbatan saluran air, merusak kualitas air dan tanah, mencemari sungai dan lautan. Nah, ternyata limbah minyak jelantah ini tuh bisa digunakan kembali untuk Tolong di unmute. Oh, hilang suaranya. Monita, kalian kedengaran nggak? Nggak ya? Kayaknya putus ya. Mungkin lanjut aja dulu ke... Halo, Konita. Takutnya dia masih presentasi, tapi ternyata dia putus. Putus ya? Ada. Ahda dulu deh. Ada, Apakah Pak? ada Ahda? Ada. Oke, silakan. Oke, baik, Pak, sebentar. Nanti tolong Konita sambung lagi ya. Ada, silakan. Apa sudah terlihat? Wah, konsep saya ini. Silakan. Oke, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada Pak Yudis sebagai dosen pengampu PRD mata kuliah PRD kelas 05 dan juga kepada teman-teman. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahda Naila Andini dengan NIM 160233990. Baik dari topik kimia, saya memilih produk rekayasa edible film dengan judul yang lebih lengkap, biopolimer sebagai bahan dasar edible film untuk pengemasan makanan. Apa yang menjadi latar belakang saya dalam memilih produk rekayasa ini adalah karena pada saat ini kemasan yang paling umum atau yang paling sering ditemukan pasti berbahan dasar plastik. Dan seringkali ditemukan dalam sebuah kemasan plastik ternyata di dalamnya masih terdapat kemasan plastik kecil lainnya yang mungkin berfungsi untuk bahan pelengkap atau bahan tambahan yang masih bersifat opsional bagi konsumennya. Nah, konsep plastik dalam plastik ini menimbulkan kesan boros, di mana kemasan plastik utama saja sudah menimbulkan limbah yang cukup banyak sehingga mengganggu lingkungan, ditambah lagi dengan kemasan plastik kecil di dalamnya, sehingga limbah plastik tersebut semakin banyak. Maka tujuan saya memilih produk ini adalah untuk mengurangi pemakaian plastik sebagai kemasan tambahan makanan. Kenapa saya tekankan kata tambahan di sini? Karena fungsi dari sebuah kemasan makanan sebenarnya tidak hanya untuk menjaga ketahanan makanan, tapi juga untuk melindungi makanan dari kontaminasi kondisi luar atau kotoran. Nah, jika edible film ini digunakan sebagai kemasan utama makanan, maka jika terkontaminasi atau kena kotoran, kemasannya menjadi tidak higienis lagi dan tujuan utama dari edible film atau kemasan yang aman untuk dikonsumsi menjadi tidak tercapai. Lalu kenapa sih jangan plastik gitu? Padahal kita tahu hampir semua perusahaan makanan pasti menggunakan plastik gitu sebagai bahan utama pengemasnya. Tapi plastik ini terbuat dari sumber daya alam yang tidak terbarukan dan proses pembuatan plastik juga pastinya membutuhkan proses yang panjang dan juga banyak penambahan bahan kimia. Jadi proses pembuatannya lama sehingga proses penguraiannya juga jauh lebih lama lagi. Nah, karena sifat plastik yang susah diurai ini menimbulkan penimbunan limbahnya sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Misalnya jika tertimbun dalam tanah dapat mengakibatkan pencemaran tanah yang bisa mengganggu kesuburan tanah. Jika dibakar bisa mengakibatkan pencemaran udara, dan jika misalnya dibuang ke perairan juga dapat mengakibatkan pencemaran air atau mengganggu ekosistem air. Lalu, apa sih biopolimer? Sebenarnya polimer itu merupakan bahan dasar plastik. Lalu apa bedanya dengan biopolimer?
biopolimer ini merupakan polimer yang bisa ditemukan di dalam, biasanya berasal dari tumbuhan atau mungkin bahan makanan yang berbahan dasar karbohidrat. Ini merupakan contoh struktur biopolimer yang bisa ditemukan pada pati dan juga padi. Bagaimana proses pembuatan edible film ini? Terdiri dari 3 metode utama, yaitu mengekstrak biopolimer, yang kedua membuat larutan biopolimer, dan yang terakhir mencetak edible film. Oke, untuk bisa mengekstrak biopolimernya, yang pertama di sini saya ambil contoh patinya, yaitu dari singkong. Singkong tersebut dikupas lalu dibersihkan dan dihaluskan. Jika sudah halus, dijemur hingga kering. Tapi jika hanya mengandalkan panas matahari, maka mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 2-3 minggu. Lalu jika sudah kering, singkong tadi dihaluskan hingga terbentuk menjadi bubuk. Jika sudah terbentuk bubuk pati singkong, bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat larutan biopolimer dengan melarutkan bubuk pati singkong tersebut dengan air. Ini di sini terjadi reaksi hidrolisis, di mana pemecahan polimer menggunakan air. Kalau sudah larut dengan air tadi, di larutan pati singkong ini dipanaskan di atas hot plate hingga dia berubah menjadi bersifat seperti gel, agak kental. Lalu kalau misalnya sudah dipanaskan dan sudah berubah menjadi gel, bisa ditambahkan plasticizer. Di sini saya ambil contohnya gliserol dan sorbitol. Setelah ditambahkan plasticizer, pasti nanti dia akan menjadi lebih cair lagi larutannya. Kalau misalnya sudah teraduk dengan rata, maka bisa masuk ke metode yang terakhir, yaitu mencetak edible film. Caranya yaitu dengan menuangkan larutan biopolimer tadi ke atas sebuah nampan dan diratakan. Kalau dari yang saya baca, ini harus benar-benar rata, karena kalau misalnya ada gumpalan atau misalnya lebih tebal di salah satu sisi, maka nanti akan sangat-sangat terlihat kalau edible filmnya sudah kering. Kalau sudah sudah dituang di atas nampan, bisa dikeringkan di dalam oven. Untuk waktu berapa lamanya dalam oven, saya belum bisa menemukan, dari hasil riset belum bisa menemukan berapa lama, jadi sepertinya harus dilakukan eksperimen dulu untuk tahu. Kalau misalnya sudah kering di dalam oven, maka setelah kering dikeluarkan, lalu didinginkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin, lalu bisa dimasukkan ke dehydrator untuk menghilangkan sisa-sisa kelembapan yang ada, yang mungkin muncul dari panasnya oven. Ini merupakan ilustrasi bentuk akhir dari edible filmnya, tapi gambar yang saya temukan ini merupakan edible film yang berasal dari gelatin. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari tekstur atau kejernihan edible filmnya. Ini sumber yang saya gunakan dalam meriset edible filmnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau tanya? Oke, Feren. Baik, izin bertanya. Feren kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oh, iya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Feren. Tadi kan tujuan pertama produk rekayasa ini untuk meminimalisir penggunaan plastik. Sedangkan masyarakat masih sering menggunakan plastik karena harganya ekonomis tentunya dan lebih murah gitu. Tidak mementingkan bagaimana dampak terhadap lingkungan. Nah, dari segi ekonomis, apakah rekayasa ini dapat mengurangi penggunaan plastik dalam segi harga? Lalu, apakah produk rekayasa tersebut dapat terurai dengan cepat? Karena tadi kan di slide sebelumnya salah satu faktornya karena plastik tidak dapat terurai dengan cepat. Nah, untuk produk rekayasa ini kira-kira butuh berapa lama agar dapat terurai dengan cepat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Feren atas pertanyaannya. Izin jawab pertanyaan yang pertama dulu. Kalau dari segi ekonomis, karena sebenarnya singkong yang aku pilih di percobaan ini, singkong itu merupakan salah satu hasil panen di Indonesia yang cukup melimpah, dan bahkan sampai beberapa daerah penghasil singkong terbanyak itu masih bingung harus dibuat jadi apa lagi, karena singkong itu cukup mudah untuk ditanam, hasilnya banyak. Jadi menurut saya kalau dari segi ekonomi ini pasti tetap akan murah. Cuma kalau tadi dilihat dari proses pembuatannya membutuhkan beberapa alat-alat canggih seperti dehydrator ataupun oven. Jadi kalau untuk pembuatan pribadi, menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan plastik yang selama ini dibuat oleh pabrik gitu. Tapi
menurut saya tidak akan semahal itu gitu, masih akan tetap tergolong murah. Lalu untuk ketahanannya, untuk proses penguraian ya, sebenarnya kalau dari yang saya baca dari beberapa jurnal, salah satu kelemahan dari edible film ini adalah tidak tahan dengan panas. Jadi sebenarnya sangat mudah diurai, bahkan bisa jika terkena titik didihnya tuh rendah gitu. Jadi jika terkena panas aja dia bisa terurai. Gitu sih. Apa cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih, Ahda. Bagus sekali penjelasannya. Jadi, untuk edible film ini yang masih sederhana ya. Iya, Pak. Jadi masalah edible film itu ada 3 ya biasanya. Yang pertama ketahanan dia terhadap suhu, karena kan kemasan itu kan kita mau ganti dengan plastik. Nah, kalau misalnya dia tidak tahan sama suhu ya makanan kita juga akan tercemar, kena apa namanya ya kemasannya jadi hancur kan. Terus dia terhadap mekanik gimana? Iya. Di uji mekaniknya juga harus dilihat. Jadi ketahanan terhadap suhu, ketahanan terhadap mekanik ya, bukan tekanannya bagaimana. Sama yang ketiga, apakah dia bisa tahan lama? Karena edible film itu kan dari karbohidrat ya. Apa sih? Fatty ya? Coba lihat. Iya, Pak. Fatty Coba lihat, singkong. coba lihat fatty-nya. Fatty itu kan oligosakarida, ya, polimer alami. Jadi kalau misalnya dia dihubungkan satu dengan yang lain, dia membentuk ikatan glikosidikan. Nah, biasanya kita tambahkan suatu senyawa yang membuat dia, tapi dia masih rapuh, betul kan? Iya, Pak. Plastiknya itu masih rapuh. Biasanya kita tambahkan crosslink. Tahu crosslink? Jadi Apa, Pak? misalnya itu ya ada ujung OH sama ujung H-nya, ada ada misalnya boraks. Boraks itu kan biasanya dia keras ya bakso tuh. Nah, karena dia bisa menjadi cross linking antara polimer alami dari bakso. Pernah kan yang lem udah percobaan 5 belum ya? Belum, Pak. Baru minggu depan kalau ini, Pak. Yang lem ditambah boraks. Nah, itu kan salah satunya eh, apa namanya ilustrasi edible film untuk lebih rapat gitu. Tapi dia menggunakan lem. Kalau ini kan edible film memang fokusnya dari polimer alam ya, biopolimer. Jadi betul tadi sekarang orang melihat bagaimana ketahanannya terhadap temperatur, daya mekanik sama apakah dia bisa simpan lama gitu ya, dan sampai tidak tahan gitu ya kemasannya. Apalagi kemasannya biasanya orang kan langsung dari minyak goreng habis digoreng langsung di situ kan, temperatur perlu itu, jangan sampai dia hancur. Nah kalau kamu punya ada bayangan nggak pesannya? Nanti ditambahkan aja mungkin ambil literatur saja edible film yang ada. Cuman kelebihan yang kamu mau berikan apa ya? Eh, Merekayasa. bahan dasar sih, Pak. Kalau misalnya edible film yang sering ditemukan sekarang kan biasanya dari gelatin ya, Pak. Gelatin itu kan hewani. Kalau singkong nabati gitu. Jadi kayak sumbernya lebih banyak, lebih mudah didapat gitu, Pak. Oke, jadi jenisnya ya. Nah, cuma nanti kamu tambahkan kelebihan dari bahan dasar yang kamu tawarkan selain pati. Oke, Pak. Oke, terima kasih Ahda. Oke, Tunggu di makasih, sini ya. Pak. Lanjut apa nih? Muhammad apa? 365. Baik, Pak. 365 ada? Ada, Pak. Fadlan, Halo? silakan. Ya. Yo. Baik, asal dan
Ini silakan. Udah. Suaranya diperbesar dong. Fadlan, ya silakan Fadlan. Suaranya diperbesar ya. Halo, Apa Fadlan. sudah lebih Sudah, jelas? sudah. Yang mending pakai HP sih langsung kau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Idris dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan abstrak yang berjudul campuran baking soda dan cuka sebagai pembersih peralatan dapur dan cara mengatasi penyumbatan saluran air. Di sini ada latar belakang dari desain produk saya, yaitu saat kita memakai produk pembersih, seringkali ada orang yang memiliki kulit sensitif, sehingga dapat menimbulkan ruam merah atau gatal-gatal pada kulit yang diakibatkan dari sabun pembersihnya. Selain itu, sekali kegiatan memasak yang kita lakukan di dapur dapat menyebabkan penyumbatan saluran pembuangan air di dapur. Penanganan hal ini dipersulit lagi karena harga produk pembersih yang berada di pasaran memiliki harga yang cukup tinggi dan memiliki limbah yang tidak ramah terhadap lingkungan. Sehingga dengan adanya metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif sebagai pilihan produk pembersih yang lebih hemat biaya, lebih ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan masalah pada kulit. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah membuat produk pembersih dan pelancar saluran air dari bahan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian membuat produk cairan pembersih yang aman bagi seseorang yang memiliki kulit sensitif. Kemudian membuat produk dengan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada bahan yang digunakan di sini. Saya menggunakan yang pertama baking soda, cuka, dan juga jeruk lemon. Untuk cara menggunakannya sendiri ada dua metode, karena di sini ada dua fungsi yang bisa dilakukan ya. Yang pertama ada proses membersihkan noda yang menempel, biasanya bisa di peralatan dapur. Untuk membersihkan noda-noda ini, pertama-tama baking soda bisa ditaburkan dulu ke alat-alat masak, kemudian diberikan sedikit air dan digosok menggunakan lap. Kemudian ditambahkan cuka dan terakhir dibilas menggunakan air. Selanjutnya untuk metode melancarkan saluran air yang tersumbat, langkah yang dilakukan adalah menuangkan masing-masing setengah gelas soda kue dan cuka ke dalam saluran, kemudian menutup saluran tersebut. Setelah 5 menit sampai 15 menit, saluran dapat dibilas menggunakan air hangat. Untuk pembahasan dari percobaan kali ini ada yang pertama itu proses saponifikasi, yaitu reaksi yang terjadi antara zat basa dengan senyawa yang mengandung zat berlemak. Hasil reaksi ini berupa senyawa alkohol dan cairan sabun. Yang kedua ada zat asam yang di sini diperankan oleh cuka yang dapat berfungsi untuk membersihkan noda karat pada peralatan dapur dan juga berperan sebagai disinfektan bakteri. Sedangkan yang terakhir ada di pembentukan gas, di mana pembentukan gas ini akan berfungsi untuk mendorong kotoran-kotoran dan hal-hal yang menyumbat di saluran air tersebut. Gasnya ini tuh dihasilkannya dari reaksi antara baking soda dan cuka yang bercampur, di mana di sini akan terbuat karbon dioksida. Sekian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Silakan Nurul Izzati. Silakan Nurul. Ya Pak, tadi kan salah satu tujuannya bisa untuk membersihkan noda ya di peralatan masak. Itu termasuk noda gosong nggak ya yang di panci di bagian bawah sama bagian dalam pancinya gitu?
Kalau mungkin yang dimaksud noda gosong itu ya apa sih? Seperti noda hitam yang menempel di bawah panci ya. Iya, kan kalau gosong pasti pancinya hitam tuh bagian bawah sama dalamnya kalau masak air kadang ya. Untuk itu Kelompok sih berapa nih, Rul? mungkin bisa saja ini ya, bisa saja berfungsi, tapi yang ditekankan oleh saya di percobaan kali ini tuh dari zat basa yang dimiliki oleh ini apa soda kue akan menghasilkan saponifikasi yang akan membersihkan zat berlemak dan juga zat asam yang bisa menghilangkan noda-noda karat pada peralatan dapur. Jadi mungkin jawaban dari saya bisa berfungsi tapi tidak seefektif untuk membersihkan zat berlemak dan zat karat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Ayubi boleh, silakan. Oke, jadi tadi kan di metode pembuatannya itu dia dimasukin satu-satu ya, cuka sama baking soda ya. Nah itu untuk supaya bisa disimpan dan digunakan lebih lanjut, apakah bisa digabung sebelumnya atau bakal mempengaruhi reaksinya? Ayubi boleh saya minta diperjelas lagi pertanyaannya karena di sini ada dua metode yang bisa dilakukan. Apakah untuk membersihkan noda yang menempel atau untuk saluran air yang tersumbat ya? Untuk yang tersumbat. Oh, kalau untuk yang bersumbat itu kenapa dimasukinnya satu-satu? Karena kan si cuka sama baking sodanya tuh baru bakalan bereaksi pas mereka bareng kan. Kalau misalnya dari awal kita udah satuin dan masukin ke botol, pasti si CO2-nya sudah hilang, sedang yang tersisa tuh tinggal air sama zat garam yang dihasilkan dari percampuran dua zat tadi. Jadi itu kenapa zatnya dipisah. Oke, terima kasih. Ayubi kelompok berapa? Ayubi. Kelompok 1, Pak. 1. Oke, kalau dari saya ada 3. Yang pertama itu reaksinya udah benar nggak tulisannya? Itu CH3COH ya. H-nya besar dong. Halo Yubi, Mak Fadlan. Ya Pak. Ya Pak. Itu tadi tulisan reaksinya benar nggak? Nggak ada suaranya. Unmute. Unmute. Ya. Ya Pak. Gimana reaksinya? Ada di sini pembentukan gas dari soda kue plus cuka. O-nya udah setara belum? Ya. Itu hanya besar. Oh iya benar. Jadi kalian nanti kalau nulis maupun nanti sampai dalam presentasi dimanapun dalam menuliskan reaksi harus sesuai. Ya, jangan buat senyawa baru. Nah sebenarnya tujuannya ini sebenarnya mau mengangkat lemak, ya, atau membersihkan dari apa gitu ya, atau biar buihnya tidak banyak. Untuk tujuannya sendiri sih utamanya bisa dari mengangkat lemak sama noda, terus buat saluran air juga bisa memperlancar gitu. Hah? Aliran air. Nah ini kan harusnya ada pengujian air sadah ya. Airnya bagaimana? Apakah dia kalau buihnya lebih banyak kan lebih bagus. Kalau lebih sedikit kan berarti susah. Nah, jadi sebenarnya penambahan baking soda itu hanya membuat dia jadi garam baru kan. Iya Pak, bakalan jadi garam. Prinsip sainsnya apa yang kamu taruh? Untuk yang membersihkan noda sih
ada saponifikasi ini, di mana zat basa tuh kalau bertemu zat berlemak, dia bisa larut gitu, Pak, zat Nah, berlemaknya. Pak, ini taruh reaksinya ya. Nah, saponifikasi itu kayak gimana sih? Oh, berarti yang untuk membersihkan nodanya ditaruh reaksinya ya nanti. Ya, saponifikasi hubungannya dengan pembentukan gas bagaimana? Nah, ya, Pak. Ya, itu tolong ditambahkan. Ya, dari reaksinya oke, cuman hubungannya dari saponifikasi sampai pembentukan gas nggak kelihatan ya. Kemudian mengangkat kotoran itu bagaimana? Dan apa bedanya kamu kalau buat sabun yang lain dengan sabun yang punya kamu? Untuk perbedaannya, Ya, semua sabun kan prosesnya saponifikasi. Nah, cuman pembentukan gas ini dalam baking soda apa itu belum terlalu banyak. Dan jangan tulis diharapkan. Kalau diharapkan berarti kan belum ada kebenaran yang terungkap sebenarnya. Jadi rekayasa itu ada pembuktiannya dan itu bisa diusulkan gitu. Ya, halo. Maksudnya pembentukan gas ini buat apa sih? Mendorong kotoran lebih ini ya. Mendorong kotoran lebih cepat gitu ya. Kalau saya lihat. Tapi nanti ditambahin ya. Oke, waktunya sudah habis untuk Fadlan. Selanjutnya Konita, apakah sudah ada? Sudah ada, Pak. Ya. Terima kasih Fadlan. Ini tolong dihubungkan ya dengan adanya pembentukan gas. Konita udah? Ya belum? Sudah, Pak. Ya, sekarang stop screen. Apa stop screen? Terima kasih Fadlan. gimana cara yang stopnya, Pak? Tadi? Ya, stop aja, stop share, stop screen. Oh, ini Nah, ada. silakan Konita. Baik, Pak. Konita peserta terakhir ya. Nah, untuk Oke, Pak. resume hari ini hanya 2 saja ya. Jadi nggak usah nggak 5 ya, 2 saja. Ambil 2 yang terbaik, yang kalian senangi. Silakan nanti tinggal di upload eh, di EduNext. Silakan Konita terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat sore, Pak Yudis dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Konita Sulfaisani dengan NIM 160233375. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan abstrak saya tentang sabun cuci baju batang yang terbuat dari limbah minyak jelantah. Nah, latar belakangnya adalah jadi kan setiap rumah, tempat makan, maupun restoran itu menggunakan minyak goreng untuk memproduksi makanan setiap harinya, baik digunakan berulang kali maupun secukupnya lalu dibuang gitu aja di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan membuang limbah minyak jelantah secara langsung ke lingkungan kita itu dapat berdampak buruk gitu bagi lingkungan kita seperti penyumbatan saluran air, merusak kualitas air dan tanah, dan dapat mencemari sungai dan lautan. Tapi ternyata limbah minyak jelantah itu bisa digunakan kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat gitu. Salah satunya adalah sabun cuci baju batang ini. Nah, tujuan dari dibuatnya sabun cuci baju batang itu adalah mengurangi dampak limbah minyak jelantah pada lingkungan sekitar kita dan memanfaatkan kembali limbah minyak jelantah menjadi barang yang bisa digunakan dan memiliki nilai jual. Nah, metode pembuatan dalam sabun cuci baju batang ini adalah metode cold process, di mana seluruh langkah-langkah pembuatannya itu dilakukan pada suhu ruang dan tanpa proses pemanasan.
Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun ini, yang pertama ada limbah minyak jelantah, lalu ada arak aktif, NaOH atau soda api, air bebas mineral, spatula, timbangan, cetakan, dan juga hand blender. Nah, sebenarnya di sini juga bisa menggunakan bahan-bahan tambahan gitu, tapi itu opsional, kayak misalkan pewarna maupun essential oil. Nah, selanjutnya proses pembuatan. Nah, proses pertama adalah penjernihan limbah minyak jelantah. Jadi, limbah minyak jelantah yang udah kita kumpulkan itu dicampur dengan arak aktif selama 1-2 hari. Nah, setelah didiamkan, limbah minyak jelantah ini tuh disaring menggunakan kain. Nah, proses penyaringan dan juga penjernihan limbah minyak jelantah ini tuh bertujuan untuk menyaring material kurang baik yang terkandung dalam limbah minyak jelantah, juga menghilangkan bau dan menjernihkan warna limbah minyak jelantah itu sendiri. Selanjutnya ada proses pembuatan larutan NaOH. Nah, jadi kita perlu menyiapkan 2 wadah. Yang pertama berisikan soda api, dan yang kedua berisikan atau NaOH, yang kedua berisikan air bebas mineral. Nah, lalu NaOH itu dituangkan ke dalam air bebas mineral, lalu diaduk perlahan dan didiamkan selama 20 hingga 40 menit hingga suhu larutan ini turun. Setelah itu, pencampuran bahan. Nah, larutan NaOH yang udah kita bikin tadi, itu dituangkan ke dalam limbah minyak jelantah yang sudah dijernihkan. Lalu aduk terlebih dahulu menggunakan spatula, lalu dilanjutkan menggunakan hand blender hingga terbentuk kondisi trace, di mana si adonan sabun ini tuh udah mulai mengental gitu. Nah, pada pencampuran minyak dan NaOH akan menghasilkan reaksi saponifikasi, di mana basa NaOH akan menghidrolisis minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu asam lemak ini akan berikatan dengan natrium menjadi sabun. Nah, selanjutnya proses pencetakan. Tadi adonan sabun yang sudah mulai mengental itu sudah siap, udah bisa dituangkan ke dalam cetakan. Lalu didiamkan selama 24 jam dalam suhu ruang. Lalu proses yang terakhir adalah fase kuring. Nah, setelah sabun ini udah didiamkan selama 1 hari atau 24 jam, sabun itu udah mengeras dan udah bisa dilepas dari si cetakannya. Tapi belum bisa digunakan, perlu didiamkan selama 2-4 minggu dalam suhu ruang tanpa terpapar langsung dengan sinar matahari. Nah, fase kuring itu bertujuan untuk menurunkan pH dari sabun, karena pH standar sabun itu berada dalam kisaran 8-11. Lalu output yang diharapkan adalah menjadi barang yang siap digunakan dan memiliki nilai jual. Sekian dari saya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nurul, silakan. Ya, mau tanya, tadi kan itu berarti ini sabun batangnya buat nyuci baju ya? Berarti itu cara penggunaannya sabunnya dicelupin ke air nanti bakal berbusa-busa atau kita gosok-gosok ke bajunya, ke noda bajunya gitu? Kan kalau sabun cuci yang biasa kan bubuk langsung disiram air kan berbusa-busa gitu ya. Nah, untuk pembuatannya ya kayak digosok ke baju gitu. Ya, sebenarnya walaupun kan kita udah kebanyakan pakai mesin cuci ya. Tapi biasanya kita tuh buat noda-noda yang ada di kerah baju, atau misalkan kita pakai rok terus kena percikan-percikan air ataupun tanah, itu tuh kan perlu kita gosok sendiri ya. Nah, itu bisa pakai sabun ini karena setahu aku ini lumayan gentle sih buat hilangin kotoran-kotoran yang ada di pakaian kita. Gitu. Oh, berarti sabun ini tuh buat nodanya aja ya, bukan buat keseluruhan nyuci satu baju gitu. Sebenarnya bisa untuk keseluruhan nyuci, bisa juga buat ngilangin noda. Oh, oke. Terima kasih. Pasti juga bisa. Oke, dari saya 2 aja ya. Apa efektivitas kamu menggunakan sabun ini dan perbedaan dengan yang sabun yang sudah ada? Sebenarnya nggak ada sih Pak, ini emang udah ada yang buat, dan tapi kayak belum banyak yang tahu kalau misalkan limbah minyak jelantah itu bisa dijadiin sabun. Apa? Sebenarnya sudah ini sudah ada yang pernah membuat sebelumnya. Terus yang direkayasa apa? Hmm,
Coba lihat judulnya. Sabun cuci tang. Ya, jadi sebaiknya ditambahkan mungkin jenis asam minyaknya gitu ya. Coba misalnya minyak jelantah dari mana gitu ya. Kayak biasanya kalau saya ke SMA itu minyak jelantah dari proses apa yang memang khas dia. Misalnya tahu Sumedang, dia tahu Sumedang, minyak jelantah tahu Sumedang dipakai orang Sumedang untuk buat sabun. Itu kan baruan sumbernya. Nah, kamu yang mau bawa bedanya apa dengan yang lain? Cetaknya kah? Atau Sebenarnya prosesnya kah beda? sebenarnya belum ada sih, Pak. Mungkin tambahin ya. Soalnya saya Oke. lihat metodenya sudah lengkap, cuman belum ada kebaruan dan kinerjanya itu yang salah. Di kinerjanya kalau sama ya apa? Ya. Oke, nanti tolong ditambahkan saja apa kebaruan yang ada dengan sabun batang yang lain. Atau kamu tambahkan sesuatu biar ketahanannya dia tidak mudah hancur gitu ya. Karena batang itu kan biasanya cepat hancur. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih Konita. Ya, saya mengevaluasi banyak sekali mungkin yang sama ya. Beberapa banyaknya buat sabun, kalau nggak semikonduktor, sama biasanya ke arah parfum, apa kosmetik gitu ya. Banyak ke arah sana saya lihat. Cuman dari yang ketiga apa hal-hal yang sama, berikan kebaruan apa yang Anda bisa memberikan efektivitas dari hasil kalian dan kebaruan yang belum ada orang pernah lakukan, tapi memang belum pernah dibuktikan, namun kebenarannya bisa membantu gitu ya, bisa dibuktikan. Oke, nanti untuk presentasi kelompok tidak boleh ada lagi yang seperti apa namanya masih mengawang-awang ya, maksudnya kebenarannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan apa sih namanya ada kebaruannya dan bisa mengefektifkan yang sudah ada. Jadi mohon nanti untuk presentasi kelompok itu kita akan mulai tanggal 7 Mei dan mohon dipersiapkan ya. Nanti akan ada dua kelompok di tanggal 14, tanggal 16 ada 4 kelompok karena kita udah masuk bulan hari Kamis lagi ya, bulan Mei hari Kamis lagi ya. Terus 21 Mei, 23 Mei. Nah, 23 Mei itu sebenarnya tanggal merah cuman kita pakai online saja. Nanti biar ya dia nggak cari waktu lagi yang susah. Presentasi maksimal 15 menit, tanya jawab 10 menit. Jadi tiap kelompok jatahnya 20 menit. Tidak usah buat resume, nanti kalian buat feedback saja atau kritik dan saran. Tanggal 27 April nanti kalian akan ujian. Selasa depan nanti ada kuliah dari Pak Zul. Rabu libur ya. Nanti langsung kita tanggal 7 Mei untuk presentasi kelompok sampai akhir kuliah. Itu informasi yang saya sampaikan. Silakan William. Pak Misi, Pak mau nanya, untuk tugas kelompok ini ada tema besar nggak Pak dari Bapak? Atau dikembalikan ke kita aja bebas? Tema besar. Kalau saya lihat di fakultas lain itu Pak, kayak kalau PR di fakultasnya itu Pak, mereka kayak dikasih tema kayak waktu itu sekolah farmasi teh semuanya harus bikin sabun atau enggak kayak harus eh, ya dikasih tema gitu Pak kayak Ya, change-nya segini doang. berarti kalian belum pernah bicarakan sebelumnya dengan kelompok mau buat apa? Kan ini kan sudah tema dari silabus kemarin dia bagikan. Apa maksudnya dari itu temanya dikasih dari dosen apa? Yang fakultasnya itu kenapa saya nanya Bapak takutnya dari Bapak teh ada tapi belum dikasih tahu aja gitu Pak. Enggak, kalau temanya dikasih dari dosen, itu sejak pertemuan pertama kita kasih tahu. Jadi yang penting matematika, fisika, kimianya aja Pak. Iya, kan nggak ada tema khusus. Yang penting bidangnya berbeda. Ya Bunda ya. Izin tanya Pak, untuk temanya itu apakah harus ngambil salah satu dari yang udah dipresentasikan ya Pak?
Nah, ini kan mau ngambil yang ini kan presentasi individu, mau ngambil data yang udah tapi mau lebih detail, harus ada berbeda. Berarti temanya kita ambil dari salah satu anggota gitu, Pak. Boleh baru, boleh yang kemarin tapi lebih detail, jangan sama dengan yang sebelumnya ya. Maksudnya jangan sama penjelasannya yang sebelumnya, mungkin parameternya berbeda, tapi yang sudah dijelaskan di individu parameternya berbeda gitu. Paham ya? Jadi misalnya yang individu pernah menjelaskan parameter yang A, yang kelompok parameter yang B, dan lebih detail. Sama mau tanya lagi, Pak. Untuk yang kelompok itu nanti apakah harus ada produknya atau boleh kayak misal bentuknya cuman kayak algoritma gitu, boleh nggak ya, Pak?